Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yaya Julian, mahasiswa PTSD Universitas Terbuka Padang dengan nomor induk mahasiswa 860420966. Saya akan melaksanakan praktikum pada modul ke-7 yaitu tentang optik. Kegiatan praktikum pertama yaitu tentang sifat cahaya. Pada kegiatan praktikum sifat cahaya kita akan melaksanakan percobaan pemantulan cahaya dengan tujuan praktikum yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Menentukan fokus cermin cembung. Yang kelima, menentukan fokus lensa cekung. Alat dan bahan ini akan kita gunakan pada percobaan pemantulan cahaya, itu ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Di sini kita pakai sendok sop, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Kita menggunakan senter sebagai sumber cahaya dan celah cahaya digunakan untuk memperjelas arah rampat sinar agar sudut datang dan sudut pantul lebih mudah untuk diamati. 30 derajat. Sudut pantulnya juga menghasilkan 30 derajat. Ketika sudut datangnya 45 derajat, maka sudut pantulnya juga 45 derajat. Begitu juga ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Pada percobaan cermin datar, tampak bayangan berada di belakang cermin dengan jarak yang sama terhadap benda. Bayangan akan bergerak mengikuti gerakan benda. Pada percobaan cermin cembung, terlihat bayangan lilin tidak dapat ditangkap pada layar dan cahaya tampak menyebar setelah dipantulkan oleh cermin. Namun, ketika dilihat langsung melalui cermin, bayang lilin terlihat lebih kecil, tegak, dan berada di belakang cermin. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cembung menghasilkan bayangan maya sehingga tidak dapat ditangkap oleh layar. Pada percobaan cermin cekung, kita akan mengatur jarak benda hingga membentuk bayangan yang jelas dan tajam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan lilin dapat ditangkap layar dan terlihat terbalik serta lebih besar dibanding benda aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cekung ini bersifat memantulkan cahaya sehingga sinar pantul berkumpul membentuk bayangan nyata pada layar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pembiasan cahaya, di mana bahan yang akan kita gunakan di sini adalah lampu senter, celah cahaya, dan lilin. Untuk pembiasannya kita pakai meteran, ada busur derajat, ada korek api, lensa cembung, lalu ada layar bertabir. Kemudian ada untuk balok kaca kita akan menggunakan alternatif itu gelas kaca yang nanti akan diisi air. Berdasarkan hasil pengamatan, cahaya mengalami perubahan arah ketika melewati udara menuju air. Setelah kita mengamati jalannya bekas sinar pada saat menembus balok kaca, kita akan mengukur berapa besar sudut datang dan sudut bias dengan variasi sudut yaitu 20 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Lensa cembung digunakan untuk mengamati tulisan pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian digeser perlahan hingga bayangan tulisan tersebut menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Selanjutnya untuk percobaan difraksi, interferensi, dan difraksi, ini kita akan menggunakan alternatif ya, yaitu CD, lalu ada mangkok, lalu ada senter. Jadi kita akan mengetahui bagaimana peristiwa difraksi, interferensi, dan dispersi. Berdasarkan pengamatan, cahaya tampak menyebar ke berbagai arah setelah mengenai permukaan CD. Peristiwa ini disebut dengan difraksi cahaya. Selain itu, ada juga terlihat pola terang dan redup pada pantulan cahaya CD akibat perpaduan gelombang cahaya yang saling menguatkan dan melemahkan. Dan ini disebut juga dengan interferensi cahaya.
Terlihat juga pada layar tampak spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang menunjukkan terjadinya dispersi cahaya, yaitu penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna spektrum. Nah, selanjutnya untuk kegiatan praktikum yang kedua, kita akan melaksanakan praktikum lensa cembung dan cermin cembung. Ada lilin sebagai sumber cahaya, ada sendok untuk cermin cembung, ada lensa cembung, ada tabir kertas sebagai layar. Pada kegiatan praktikum lensa cembung dan cermin cembung, kita akan menentukan jarak titik api dari lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung, dan ketiga itu menentukan jarak titik api dari cermin cembung. Berdasarkan hasil pengamatan, ketika jarak benda berubah dari 8 cm menjadi 12 cm, jarak bayangan juga berubah dari 28 cm menjadi 32 cm. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bayangan dipengaruhi oleh letak benda terhadap lensa. Pada hasil perhitungan nilai fokus, terdapat nilai yang berbeda-beda di antara 3 percobaan yang ada. Sama halnya dengan lensa cembung, pada cermin cekung juga membuktikan bahwa posisi bayangan dipengaruhi oleh letak benda terhadap cermin. Namun berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai fokus pada lensa cembung dan cermin cekung itu tidak konstan.